Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Hidayatur Rahmah akan membahas tentang hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Pengertian. Secara umum, hukum bacaan mad dibagi menjadi dua, yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad turunan atau mad far'i. Mad far'i artinya mad cabang atau turunan dari mad tabi'i. Mad far'i terbagi menjadi beberapa cabang, di antaranya mad far'i karena hamzah terdiri dari mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, dan mad badal. Sedangkan mad far'i karena sukun terdiri dari mad lain, mad lazim mukhafaf kilmi, dan mad tamkin. Mad far'i karena tasdid terdiri dari mad lazim musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, mad lazim musyaba, dan mad farqi. Yang terakhir, mad far'i karena waqaf terdiri dari mad arid li sukun dan mad iwad. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan fokus terhadap 3 hukum bacaan saja, yaitu bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Setelah kalian memperhatikan Quran surat Al-Adiyat ayat 1-3, kemudian dilanjutkan Quran surat Al-Quraish ayat 2 dan 4, yang selanjutnya Quran surat An-Nas ayat 1, dan yang terakhir surat Al-Kafirun ayat 1 dan 6, apa yang ada di pikiran kalian? Apakah sudah tergambar hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut? Jika di antara kalian ada yang belum memahami hukum bacaan apa yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, mari kita bahas satu persatu di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hukum bacaan mad iwad. Pengertian. Secara bahasa atau etimologi, mad iwad terdiri dari 2 kata, yaitu kata mad dan iwad. Yang mana mad artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi, mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang diganti adalah harokat atau tanda baca fathatain jika diikuti alif. Sedangkan secara istilah atau terminologi, mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada fathah tain yang diikuti alif berada di akhir ayat atau ada tanda waqaf. Jadi yang harus kita ingat atau digarisbawahi dari pengertian ini adalah dalam mad iwad yaitu terdapat fathah tain, terdapat huruf mad, kemudian terdapat fathah tain yang diikuti dengan alif berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Huruf mad, fathah tain, dan alif. Kemudian waqaf. Contoh bacaan mad iwad. Yang pertama, Quran surat Al-Adiyat ayat 1.
yang mana pada akhir ayat tersebut terdapat kalimat dobha. Kalimat ini ditandai dengan adanya fathah tain, kemudian diikuti dengan alif dan dibaca waqaf. Yang selanjutnya Quran Surat Al-Adiyat ayat 2, yang mana di penghujung ayat tersebut terdapat kata qodhan. Namun karena ini contoh bacaan mad iwad, maka kita membacanya menjadi qodha, yang mana bacaan mad iwad tersebut ditandai harokat fathah tain yang diikuti dengan alif dan dibaca waqaf. Contoh selanjutnya Quran Surat Al-Adiyat ayat 3, yang mana pada penghujung ayat tersebut terdapat kata subhan. Namun kita membacanya dengan kalimat subha. Tandanya adalah adanya fathah tain yang diikuti dengan alif dan dibaca waqaf. Yang harus menjadi catatan kita, apapun hurufnya, ketika huruf tersebut berharokat fathah tain kemudian diikuti alif berada di akhir ayat atau tanda waqaf atau dibaca waqaf, maka bacaan tersebut termasuk contoh bacaan mad iwad, kecuali bila huruf tersebut adalah tak marbutoh. Jadi bila ada tak marbutoh berada di akhir ayat kemudian berharokat fathah tain, maka itu tidak termasuk bacaan mad iwad, karena tak marbutoh di situ bacaannya berubah menjadi ha, sehingga yang awalnya berbunyi mardiyatan, maka ketika tak marbutoh tersebut berada di akhir ayat atau tanda waqaf dibaca menjadi mardiyah. Untuk selanjutnya kita membahas tentang mad layyin. Pengertian. Secara bahasa atau etimologi, mad layyin terdiri dari dua kata, yaitu kata mad dan layyin, yang mana mad artinya panjang, layyin artinya lunak. Secara istilah atau terminologi, mad layyin adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Dari pengertian ini, yang harus kita garis bawahi atau harus kita ingat bahwa dalam bacaan mad layyin hanya terdapat dua huruf mad, yaitu huruf waw dan ya, yang mana di antara kedua huruf tersebut harus didahului huruf berharokat fathah. Kemudian setelahnya ada huruf hidup yang dibaca waqaf.
Cara membaca mat layin dipanjangkan sebanyak 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contoh bacaan mat layin. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Quraish ayat 2. Yang mana di penghujung ayat tersebut terdapat kata wassoif. Pada kata tersebut, huruf matnya adalah huruf ya yang didahului huruf berharokat fathah, kemudian diikuti oleh huruf hidup yang dibaca waqaf. Yang selanjutnya Quran Surat Al-Quraish ayat 4. Yang di penghujung ayat tersebut berbunyi min khauf. Huruf mat yang terdapat dalam kata ini adalah huruf waw, yang mana huruf waw tersebut didahului huruf berharokat fathah, kemudian diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Yang terakhir adalah hukum bacaan mad arid lis-sukun. Pengertian mad arid lis-sukun secara bahasa atau etimologi dan istilah atau terminologi. Secara bahasa, mad arid lis-sukun terdiri dari 3 kata, yaitu mad yang artinya panjang, arid yang artinya baru atau tiba-tiba, sukun yang artinya mati. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, mad arid lis-sukun yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf mad, baik wawu, alif, atau ya, berada di akhir ayat atau terdapat tanda waqaf. Ada juga yang mendefinisikan mad arid lis-sukun yaitu bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Jadi kata kuncinya dari definisi ini adalah adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca waqaf atau berhenti. Contoh bacaan mad arid lis-sukun. Pertama yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nas ayat 1. Yang di penghujung ayat tersebut berbunyi An-Nas. Yang mana pada kata tersebut huruf matnya adalah alif. Ketika huruf matnya alif, maka harokat yang mendahului harus fathah. Setelah huruf alif, ada huruf hidup yang dibaca waqaf. Contoh yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 2 yang pada penghujung ayat tersebut berbunyi ta'budun. Pada kata ini huruf matnya yaitu waw. Bila huruf matnya waw, maka harokat yang mendahului harus dhammah. Kemudian diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Yang terakhir Surat Al-Kafirun ayat 6 yang di penghujung ayat tersebut berbunyi waliyaddin. Yang mana pada kata ini
huruf matnya adalah ya. Jika huruf matnya ya, maka harokat huruf yang mendahului harus kasroh, kemudian diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Cara membaca mad arid li sukun ada 3 macam, yaitu boleh 2 harokat atau qasr, 4 harokat atau tawasud, atau 6 harokat atau tul. Yang paling utama adalah membaca dengan panjang bacaan 6 harokat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembahasan kali ini membawa manfaat dan semoga dapat memberikan pemahaman tentang hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Dengan berakhirnya pembahasan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.